Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku lagi nih. Nah, di kesempatan video kali ini diawalin dengan unboxing time. Nah, paketan kali ini yang pertama kali aku unboxing. Nah, ini baju. Ini baju Pak suami. Nah, ini bajunya aku beli harganya 103.000. Nah, untuk bahannya itu bagus, lembut dan juga dingin. Nah, ini karet tapi tidak melar ya, teman-teman. Nah, ini dia, aku tarik-tarik agak karet tapi nggak melar dan itu bagus banget, recommended buat aku. Nah, ini untuk baju yang kedua, di sini harganya 129.000. Nah, ukurannya L. Nah, ini warnanya atau abu gitu, abu tua ya teman-teman. Nah, ini ada kantongnya. Ini bajunya sebenarnya couple tapi yang aku beli cuma satu untuk suami aja. Nah, ini celana warna mocha. Nah, ukurannya XL. Nah, ini kebesaran sama suami aku. Nah, ini mereknya Starly. Nah, sebenarnya di situ bahannya chino ya, tapi yang datang itu Starly. Nah, untuk celananya itu harganya 125.000. Nah, ini dia 3 paketannya kali ini sudah aku buka. Nah, ini Pak suami kebetulan pergi juga ke Pekanbaru. Nah, ini dibelikan sama temannya. Untuk bajunya itu harganya 279.000. Kalau ini tuh bahannya bagus ya teman-teman, ini lembut, halus. Nah, kayak bahan katun-katun gitu ya teman-teman. Nah, ini kemeja untuk acara gitu dibelikan sama temennya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, dibelikan baju sama istrinya juga. Nah, dibelikan juga baju sama temennya. Nah, jadi rezekinya bertumpuk-tumpuk gitu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini paketan selanjutnya. Ini aku beli prasmanan teman-teman. Nah, jadi prasmanan ini aku beli yang 4 kotak 1 bulat. Nah, yang bulatnya itu sayang banget, kacanya itu tutupnya pecah teman-teman. Nah, jadi untung aku itu ada tutup di rumah, tutup kacanya itu pas banget untuk prasmanan yang bulatnya itu. Nah, jadi ini yang petanya itu aku was-was pecah atau enggak ya kacanya gitu, dan ternyata itu enggak pecah karena dilapisin bubble wrap juga. Nah, ini dia aku buka untuk tutup kaca yang segi empatnya. Nah, jadi prasmanannya ini aku beli yang segi empatnya itu 4, yang bulatnya 1. Nah, itu lengkap, ada centong-centongnya juga. Nah, udah gitu ada kaki-kakinya juga, jadi itu cantik ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, untuk harganya itu ini sangat murah, cuma 279.000 aja. Nah, ini aku videoin kedatangan adik aku. Nah, jadi dia itu kan mau buat acara tunangan di rumah aku ya teman-teman. Nah, jadi dia ini baru datang dan bongkar-bongkar barang-barang dia gitu. Nah, ini setelah adikku datang, aku langsung datang ke acara bazar. Nah, bazar amal ini untuk Palestina ya teman-teman. Jadi di tempat aku tuh di masjid ada acara bazar amal itu yang jualan makanan gitu. Nanti kita beli kupon. Nah, kuponnya itu diganti dengan makanan. Nah, di sini kami beli kuponnya 250.000. Nah, itu dibagi-bagiin sama anggota kerja Pak suami juga. Nah, jadi ini makanannya ada yang 10.000, ada yang 5.000, murah-murah banget teman-teman. Nah, jadi ini berbelanja sambil beramal gitu. Alhamdulillah ya, banyak makanan, banyak rezeki kali ini yang dikasih Allah. Alhamdulillah. Nah, setelah ke bazar ini tuh kami tadi belanja tapi nggak aku ikut. Habis itu aku menata box-box ini yang mau dikasih sama calon tunangan adik aku. Nah, ini selanjutnya mau persiapan nih di rumah tuh kan, pasang-pasang kain untuk backdrop ya. Nah, jadi kain hiasan dinding ini aku beli sendiri, itu bahannya tile, itu belinya waktu anak aku akekah gitu teman-teman. Kan bisa dimultifungsikan untuk acara selanjutnya ya teman-teman. Nah, itu hemat banget kalau kayak gitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya kegiatan aku buat puding. Nah, pudingnya ini aku buat cuma 2 loh teman-teman.
Aku pakai puding yang warna putih. Nah, aku campur dengan pewarna pink. Nah, aku pakai gula secukupnya sama santan. Nah, ini aku pakai cup yang kecil-kecil, kisaran 60 biji gitu ya, teman-teman. Nah, jadi aku tuangin ke cup-cupnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa untuk anak-anak. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, rezeki lagi yang dikasih Allah tak terhingga ya teman-teman. Karena buat acara gini kita bisa silaturahmi, kita bisa juga menambah rezeki kita. Nah, kita senang banget, apalagi buat makanan yang banyak-banyak kayak gini. Nah, ini prepare persiapan untuk acara tunangan besok. Nah, jadi ini kegiatannya malam hari teman-teman. Nah, ini dia selanjutnya kami buat kue. Di sini ada kue bugis, ada kue timpan Aceh juga. Nah, kue bugisnya itu dari ubi rambat yang warna kuning, direbus dulu baru dicampur dengan tepung ketan, diaduk rata, diulenin, baru pakai intinya itu dari kelapa yang muda diparut, ditambahin gula merah dan gula putih, kayak gitu aja. Kalau untuk timpan Aceh juga kayak gitu, dari tepung ketan, tapi timpannya itu kami nggak pakai labu ya teman-teman, kami pakai pisang. Nah, pisangnya itu direbus dulu sama santan, baru diulenin sama tepung ketan. Nah, pakai inti juga teman-teman. Intinya tuh sama kue bugis. Nah, ini untuk cetaknya itu kue bugis itu dia segitiga teman-teman. Baru kalau untuk timpan itu dia biasa aja digulung-gulung kayak gitu, seperti kue-kue biasa gitu ya teman-teman. Yang membedakan bugis sama timpan itu, kalau bugis ini daunnya boleh daun yang udah ini ya keras gitu, tapi jangan yang terlalu keras dan harus dijemur dulu karena takutnya nanti pecah. Nah, kalau timpan Aceh ini dia pakai pucuk daun pisang. Jadi pucuk daun pisangnya itu yang warna kuning gitu teman-teman. Jadi dia cantik hasilnya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk kuenya sudah dikukus juga. Nah, ini untuk bolu nggak kurikut pembuatannya. Ini buatnya 5 loyang. Nah, cuman buat yang rasa pandan kayak gini aja ditaburi seres di atasnya. Nah, jadi yang bantuin acara ini ada adikku, mamaku juga, dan juga aku. Nah, kebetulan pas beres-beres pagi hari ini, aku tuh pertama beresin tempat tidur teman-teman. Habis itu aku gantiin spray, aku beberes di bagian ruang tamu. Nah, itu aku udah lemes banget teman-teman. Nggak tahu entah kenapa ya, kok kayaknya nggak enak gitu. Karena kan aku kemarin sudah tes pack, aku tuh positif ya teman-teman. Dan aku udah periksa juga ke dokter, kirain aku sakit lambung gitu kan, padahal aku tuh nggak sakit lambung, tetapi ya aku tuh alhamdulillah dikasih Allah rezeki anak lagi yang ketiga. Nah, jadi itu aku hamil teman-teman setelah aku tes pack. Nah, aku pengen USG juga tapi belum kesampaian. Nah, setelah kegiatan aku beberes kayak gini, tiba-tiba perut aku kayak sakit gitu teman-teman, di bagian bawah perut gitu, nyeri gitu. Aku takut ada apa-apa atau takut kegugurannya teman-teman. Jadi aku tuh setelah beberes ini langsung check up ke rumah sakit. Nah, jadi aku tuh ke rumah sakit disaranin USG biar tahu, rupanya nggak ada apa-apa, semuanya bayinya tuh sehat. Nah, setelah itu disuruh jaga kesehatan, jangan terlalu lelah, jangan stres. Nah, jaga makannya itu wajibkan 2 jam sekali gitu teman-teman. Nah, aku tuh kalau makan itu sulit banget ya teman-teman, karena rasaku sekarang udah kayak nggak selera makan gitu bawaannya teman-teman. Doain semoga aku sehat dan janinku juga sehat ya teman-teman, amin. Nah, ini aku udah beberes untuk spraynya, aku tinggal sapu menyapu, dilanjut lagi aku beberes di bagian ruang TV. Nah, kelihatan banget kalau acara-acara begini tuh berantakan ya teman-teman. Aku tuh mau nggak divideoin, tetapi rasa aku tuh sayang banget kalau nggak divideoin saat ada momentum acara seperti ini. Karena acara seperti ini tuh kan rame orang, jadi repot
repot juga ya teman-teman buat kita beberes, videoin. Jadi aku akalin ambil aja yang bisa diambil untuk aku beberes rumahnya. Nah, di sini aku sudah beberes di bagian dapur. Nah, itu mama aku di belakang lagi cuciin ayam teman-teman. Karena kan banyak ya, 6,5 kg ayamnya. Nah, itu ayamnya mau digoreng tapi diungkep dulu pakai bumbu kuning teman-teman. Nah, ini aku lap-lapin di bagian meja dapur dan juga kompor. Nah, itu ada piring sedikit aku rencana mau cuciin dan ternyata itu nggak jadi teman-teman. Nah, ini ada ayah aku lagi nungguin cucian di mesin cuci. Nah, jadi semua itu dibantuin ya kerjaannya biar supaya cepat selesai. Nah, lanjut lagi kegiatan aku nyapu-menyapunya mau ke luar nih teman-teman, mau dibuangin sampah yang banyak. Nah, kelihatan banget untuk lantainya itu sudah berminyak ya teman-teman, nempel-nempel di kaki, udah nggak nyaman diinjak. Nah, setelah ini aku tuh rencana mau ngepel, tetapi yang ngepel itu ternyata adik aku dan nggak jadi aku karena aku itu udah ke rumah sakit. Nah, tiba-tiba aku pulang setelah dari rumah sakit. Aku tuh pulang pukul 2 siang. Itu sudah beres semua teman-teman, dibuat sama adik aku sama ayahku juga. Nah, ini aku bukain gorden jendela. Nah, aku mau beberes di bagian ruang tamu sini. Nah, ini kelihatan berserak teman-teman, karena tadi malam itu kami kan ngebuat dekor untuk hiasan dindingnya ya teman-teman. Jadi tuh ada kertas, ada plastik, segala macem lah di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ruangan ini tuh kan sempit. Kami tuh sampai debat loh sama adik aku karena kan mau penataan meja itu di mana, penataan kursi di mana, kayak gitu. Jadi ya kalau namanya musyawarah itu pasti ada debat-debatnya gitu ya teman-teman. Ya jadi yang namanya dia punya acara, aku tuh ikutin kemauan dia itu maunya gimana gitu. Dan aku hanya bisa kasih solusi mana yang baik dan mana yang nggak cocok gitu ya teman-teman. Jadi aku bilang kalau meja itu bagusnya di ruang TV di belakang gitu kan, nggak di dapur sih tapi di ruang TV, ruang tengah. Nah, jadi nggak sempit di ruang tamu sini. Jadi kalau misalnya ada tamu itu khusus untuk duduk tamu-tamu semua gitu kan. Tetapi adik aku tuh karena dia bilang nggak enak nanti sama keluarganya, jadi ya udah meja ini ditaruh di ruang tamu aja gitu. Nah, untuk kursi ini ditaruh nanti di luar rumah. Nah, ini aku vakum-vakum dulu karena berpasir banget. Tadi malam kan pas nempelin untuk hiasan dinding ini, jadi aku tuh manjat-manjat di atas sofa ini, jadi tuh berpasir banget teman-teman. Jadi ini aku vakum-vakum aja biar supaya pasirnya itu terangkat. Karena yang di sela-sela sudut-sudutnya itu nggak bisa dikebasin ya teman-teman, nggak bakalan hilang gitu dikebasin, jadi di situ aja nempel. Nah, setelah ini aku mau kumpulin sampah-sampahnya dulu. Jadi kalau disapu di luar itu nggak ada sampah, cuman pasir-pasirnya aja yang aku sapuin. Nah, ini adik aku yang mau tunangan itu nih badannya agak gemuk ya teman-teman, lebih segar daripada aku tuh badannya kecil. Nah, ini mau angkatin kursi kami teman-teman, jadi kami bertiga sama ayah aku angkatin kursi. Nah, ini mau dikeluarin keluar tapi masih bingung ya karena itu nampaknya enteng tapi padahal diangkat tuh berat banget, sofanya nggak kuat loh teman-teman. Nah, jadi aku tuh berpikiran setelah aku mengangkat sofa ini, perut aku tuh nyeri gitu, aku takut banget, takut keguguran gitu teman-teman. Padahal ya enggak, mungkin karena aku kecapean aja dan lelah habis ngerjain masak kue gitu kan semalam sorenya. Nah, jadi mungkin faktor stres yang buat aku bisa nyeri di bagian perut bawah gitu. Nah, ini setelah ini nggak aku ambil lagi videonya karena aku tuh lagi di rumah sakit teman-teman.
Nah, ini tadi sekilas hiasan dinding yang kami buat tadi malam teman-teman, seadanya tetapi sudah bisa dipakai. Nah, ini aku mau spill makanan yang udah dibuat. Nah, aku rencana mau record semua yang dimasak sama mama. Jadi itu nggak sempat karena aku di rumah sakit. Jadi ini yang udah selesai, ada kue. Nah, ini ada rendang jengkol. Nah, enak banget teman-teman. Ada ayam, ada rebus-rebusan sayur. Nah, ini nasinya, ada juga sambal belacannya gitu. Nah, jadi udah lengkap ya teman-teman. Oh iya, ikan terinya juga ada teman-teman. Ikan teri, ikan asin maksudnya. Nah, ini udah dateng tamunya nih teman-teman. Nah, calonnya itu yang baju abu-abu itu teman-teman. Nah, jadi ini mau segera dimulai untuk acaranya. Nah, ini tamu aku yang dari daerah sini juga, nggak jauh sih, 2 jam dari rumah aku, dateng ya dari saudara belah pihak mama. Nah, jadi kumpul keluarga gini menambah silaturahmi juga ya teman-teman. Syukur banget, alhamdulillah ya, menambah rezeki buat kita. Nah, ini sambil nunggu-nunggu acaranya dimulai, karena yang bawa acara itu suami aku ya teman-teman. Nah, jadi kegiatan aku tuh dari subuh lagi udah dimulai, udah beberes, udah masak memasak ya teman-teman. Kalau acara begini ya kayak gitu ya teman-teman, dari subuh. Nah, kita bisa juga nanti lembur sampai malam teman-teman, buat kue gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku buat video ini untuk sharingnya aja kepada teman-teman juga, karena kalau misalnya teman-teman pengen buat acara tuh, kalau cuman 3 orang atau 2 orang di rumah itu bisa ya teman-teman, yang penting dikerjain itu selesai juga loh teman-teman. Apalagi tamunya gini sekitar 60 orang yang makan. Nah, itu tuh bersyukur banget karena bisa dikerjain sama mama aku sama adik aku juga. Nah, ini Pak suami udah mulai acaranya. Nah, yang bawa acara itu suami aku. Nah, ini nanti ada pemasangan cincin juga. Nah, jadi serah terima, acara doa juga ada, dan nanti ada acara penutup. Nah, kayak gitu aja sih acaranya teman-teman, baru makan. Nah, kalau di tempat teman-teman nih acara tunangan kayak gitu gimana sih teman-teman? Apakah sama kayak yang aku bilang acaranya, atau acaranya itu ada sedikit berbeda gitu? Biasanya kalau aku dulu tunangan, yang calon lakinya itu nggak dateng ya teman-teman, karena ya itu zaman dulu ya kan. Sekarang udah modern ya, orang tunangan yang calon lakinya itu dateng pasangin cincin gitu. Kalau zaman aku dulu ya enggak ya teman-teman. Nah, jadi zaman aku dulu tuh buat parcel itu enggak dari kotak-kotak box kayak gini. Aku tuh zaman aku pas tunangannya cuman dari keranjang-keranjang gitu teman-teman. Nah, habis itu ada tepak sirih itu dibuat juga. Yang ngerti buat itu kan orang-orang zaman dulu ya teman-teman. Kalau sekarang sih ya jarang ada buat tepak kayak gitu ya teman-teman, aku lihat. Nah, ini lagi tunggu-tunggu tetangga juga, karena tetangga kan harus hadir juga ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah pemasangan cincin. Nah, jadi nanti yang cowoknya masang ke yang ceweknya, nanti yang ceweknya masang ke yang cowoknya. Jadi tukar cincin gitu ya teman-teman. Nah, salah satu tujuan utama dari acara tunangan ini, satu, bisa lebih mengenal keluarga pihak laki ya teman-teman. Nah, yang kedua bisa menambah tali silaturahmi kita juga. Nah, yang ketiga, kita tuh bisa lebih berbenah diri apa yang mesti kita benahin. Nah, yang keempat, kita bisa menyajikan makanan yang lezat untuk orang-orang gitu, rasanya senang ya teman-teman. Nah, ini sudah acara makan memakan. Nah, ini orang ini udah pada ambilin makanan. Nah, situ ada buah juga tadi. Aku lupa spill buah semangkanya sama buah jeruk. Nah, di sini sudah acara foto-foto gitu teman-teman. Nah, jadi ini saudara dari belah pihak mama aku. Nah, jadi kami foto-foto dulu yang perempuannya. Nah, setelah itu
baru lanjut ini mau buka-bukain box-boxnya semua, parcelnya juga. Nah ini di Ubu ya udah nggak sabar pengen ambil buah-buahannya. Nah dia itu mau katanya tadi minta salak-salak gitu teman-teman. Nah itu bajunya udah basah ya, biasanya dia itu minum es timun. Nah tadi ada buat es timun juga teman-teman, aku lupa spillnya. Oke, singkat cerita ini sudah di esok harinya. Nah ini kami jalan-jalan ke pantai di daerah Dumai. Nah jadi pantainya itu ada daily parknya gitu, tempat kolam berenang. Nah jadi kolam berenangnya itu ada yang kecil ukuran anak-anak, ada yang ukuran 150 cm. Nah ini ada untuk perosotannya yang lebar gitu. Nah jadi aku nggak videoin tadi pas anak aku naik perosotan ini, lucu banget teman-teman, kayak kecampak gitu dia loh. Tapi dia seneng banget. Nah ini ada air tumpahnya juga. Nah jadi di sini kolam berenangnya nuansanya itu badut-badut gitu teman-teman. Nah ini pantainya. Nah jadi pantai di tempat aku itu ya seperti ini teman-teman, airnya itu hitam. Nah memang airnya itu hitam bukan karena keruh gitu ya, memang airnya itu asalnya hitam gitu. Nah jadi ini tuh cuacanya lagi gerimis gitu teman-teman, tapi mereka tetap juga nyaris mau mandi. Ya namanya udah di depan mata kolam berenangnya, nggak mungkin nggak mandi juga ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah mau selesai aja nih untuk videonya. Terima kasih yang telah mengklik video ini. Semoga apa yang aku share kali ini bisa menghibur kalian. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.